Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD 16 yang saya hormati, perkenalkan saya untuk mempresentasikan karya saya yaitu sebagai calon guru penggerak kearifan kota bangsa, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini termasuk dalam budaya positif. Oke, konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berarti ada 8 perubahan yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Kalau nanti ada mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan saya berharap konsep inti budaya positif ini ya dapat kita lakukan di sekolah kita ya, di kelas terutama. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti kalau mis itu kurang ya. Nah, 1. Ilusi guru mengontrol murid, tidak bisa memaksa murid. Jadi hari ini kita nggak bisa memaksa murid, kita hanya mengontrol. Ini yang dibilang merdeka belajar, merdeka berubah. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemungkinan murid sadar dan menolak rujukan. Jadi kalau ada kira-kira murid yang agak kurang respect dengan pelajaran, kita bujuk, kadang dia nggak mau. Disinilah peran kita sebagai guru. Jadi biarkan aja anak itu maunya apa sih. Tapi pelan-pelan kita akan terapkan, kalau begini konsekuensinya seperti ini. Contohnya misalnya kita kan sering melihat siswa kita ini tidak pakai sepatu. Baik tidak pakai sepatu kita hukum, atau hukuman atau konsekuensi yang kita kasih. Itu yang kita kasih konsekuensi. Misalnya, nah kalau kamu tidak pakai sepatu, nanti kalau kena duri bagaimana? Kan gitu ya kan? Nah kalau kamu tidak pakai sepatu, itu ciri-ciri orang mau kemana? Mungkin kelas 1, kelas 2 itu ya sedikit-sedikit kita terapkan, mungkin yang memahaminya. Jadi fungsi sepatu itu sendiri untuk apa? Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi kita jangan sesekali membuat orang itu merasa bersalah. Misalnya ada anak datang telat, dengan kita marah-marah, tapi kita nasihati. Nah, kenapa kamu telat dan ini? Oke, jadi dia jangan merasa dia itu bersalah ataupun murid menuju identitas gagal. Keempat, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak efektif jangka panjang dan permusuhan terbentuk. Ini kita guru ini kan lebih dewasa daripada murid. Jadi jangan sampai bayangan dia itu kita itu memaksa. Nah, jadi tidak efektif jangka panjang dan permusuhan itu terbentuk. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini ada realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Ini stimulus respon. Jadi teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Artinya yang real itu kita kan berbeda-beda kebutuhan kita apa. Kan gitu ya, nah ya. Kalau kita misalnya orang perempuan dan orang laki, tentu walaupun ada
banyak perbedaannya. Ini salah satu contohnya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi itu responnya ini sama, tapi teori kontrolnya itu berbeda. Nah, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, tentu teori kontrolnya itu berbeda. Ya, kenapa kami tidak mengerjakan tugas? Kadang tugas soal 10 di sekolah dia siap 6 atau 7. Nah ini artinya di rumah dia siapkan 3 lagi, gitu ya, sehingga kita besok kita periksa. Waktu kita periksa ternyata dia juga nggak siap. Kita tanya, kenapa soalnya kamu nggak siap? Ya, ternyata dia malam tidak mengerjakan tugas, tapi bermain HP. Kalau daerah kita ini sering sekali itu kalau pas perayaan hari besar, misalnya malam ada acara dakwah, itu terkadang mereka tidak sekolah, itu salah satu. Yang berikutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira teori ini tepat ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Berarti yang ini stimulus respon, yang lawannya ini. Jadi teori kontrolnya inilah yang seharusnya kita lakukan. Jika ini terdapat pada anak kita, hal inilah yang harus kita terapkan. Oke, catat aja Bu, kira-kira kalau bertanya halaman satu paket saya jelaskan gitu ya. Oke. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disciplines yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Oke, ini disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, jadi dari disiplin positif ini, inilah sebab kita sebagai guru atau pendidik kita ini kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Okay. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berhalal politis. Ibu primarias program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill yang dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Di antaranya ada 5, yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup kita harus punya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jika salah satu aja kita tidak ada, maka kebutuhan dasar kita itu berkurang. Ini kalau kebutuhan dasar kita berkurang, tentu juga akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, ya, motivasi ekstensif, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi intrinsik juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini ada hukuman, ya, hukuman, ya, tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis. Nah, ini contohnya. Nah, ini konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini restitusi, itu seperti yang saya pernah buat itu kan. Ya, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi ini hukuman, ini kan tidak terencana. Ya, misalnya anak-anak ini melakukan kesalahan yang fatal, itu kita bisa saja menghukum mereka, misalnya menggabung gitu ya. Tapi baik konsekuensi itu kan terencana ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya masuk kelas 5, saya bikin kesepakatan kelas. Nah, apa kesepakatan kelas kita ini? Misalnya jangan membuang sampah, jangan berbicara di jam pelajaran. Ini Bapak Ibu bisa terapkan itu di kelas. Jadi siapa yang membuat kesepakatan kelas itu? Murid sendiri. Nah, kita kasih sama murid. Jadi setelah mereka sepakat, jika mereka melanggar, maka mereka kena konsekuensi. Misalnya gini, ibu buang ada anak-anak buang sampah, ini sampah anak sekolah. Nah, ini kan salah satu kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita. Kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas bahwa jangan buang sampah. Jadi kalau kamu buang sampah tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya sudah diatur. Apa misalnya? Kamu kutip sampah di sekitar sekolah kita ini, di kelas ini misalnya, sampai dari ujung sana sampai belakang. Itu misalnya, itu bentuk konsekuensi. Berarti sudah memang ada kesepakatan. Jadi setelah itu kita juga panggil murid tadi itu. Nah, kalau dia memang masih belum mendengar, ada namanya restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri sendiri. Apa solusinya? Prosesnya kan bukan hanya keyakinan kelas, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini adalah 5 kita. Jadi Bapak Ibu setelah kita masuk di kelas, inilah 5 posisi yang ada pada diri kita. Ibu mau di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apa endingnya ini akhirnya setelah anak-anak dihukum? Apakah pembuat anak tadi merasa bersalah? Kan ada juga. Contohnya olahraga misalnya kayak Pak Mujaki. Jadi anak-anak tadi juga seperti teman kita tengok ya kan. Mereka berbicara, akrab, berarti posisinya sebagai teman. Nah, apakah kita pemantau ini? Oh, misalnya Bapak kepala sekolah kita, tengok. Dia tengok ya, ternyata nggak ada apa-apa. Misalnya dia kan sering kita memantau. Tapi itu sebagai manajer. Nah, manajer misalnya ya seperti bahasa beberapa waktu lalu kemarin, Pak saya mau gini. Posisi manajer tadi oke, apa nih yang kebaikannya dan juga apa keburukannya kan itu ya Pak. Dia ada 5 posisi kontrol guru. Ya,
Artinya ada guru kita mungkin yang mau mutasi, ada juga guru dari luar yang mungkin mau masuk ke kemari. Juga bagi siswa ya mungkin ini di hari-hari semester ada yang anak misalnya pintar di ranking, itu juga kita posisinya sebagai manajer. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Ini namanya penghukum atau hukuman. Jadi berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini membuat si anak itu merasa bersalah. Mana kira-kira yang lebih cocok? Kalau memang ini lebih cocok ataupun ini berulang kepada kita dan dampaknya bagi siswa. Ya, insya Allah kalau kita bikin dia itu merasa dia itu bersalah, ya kan? Itu dia bisa tidak akan melakukan kesalahan. Jadi kalau yang kita hukum, ya suruh hormat bendera, dia lelah, ya bisa dia pingsan dan sebagainya. Nah, ini terserah kembalikan kepada bapak ibu guru sebagai sesuatu bahan yang harus kita renungkan. Selanjutnya, nah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Kali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Yang tadi jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kan posisi sebagai teman. Bagaimana kita mau sekian anak tadi? Ya, ada pembunuh, merasa bersalah. Ini posisinya teman. Ini dalam persoalan yang sama. Nah, ini pemantau. Misalnya, kamu sudah menantau peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli anak-anaknya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Kita kan pada operasi ya, seperti kita pemantau. Nah, ini pemantau itu tidak ada kata mungkin kompromi ya, seperti lalu lintas mungkin. Ibu nggak pakai helm kena razia, ya kan? Walaupun suami ibu itu kawan saya polisi misalnya kan, kira-kira seperti itulah. Jadi langsung kena. Selanjutnya, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini kan manajer. Kita panggil, kita tanya kesalahan. Kadang sih belum tentu orang yang salah tadi dia tahu dia salah. Kita tanya, nggak tahu pak, nggak tahu saya bu apa salah saya. Nah ini misalnya kamu pacara ini kopinya nggak ada, ini bajunya nggak diganti, ya. Rasanya lebih bagus kamu pakai baju di rumah, coba perhatikan salah satu misalnya. Ini kan sebagai manajer, ya. Sering kalau kita ini kadang bawa anak-anak keluar itu selalu terangkan pakaian atas Cina ya, kita bikin. Ini kita ini masuk. Oke, selanjutnya posisi kontrol. Apakah aku? Jadi dari 5 tadi, ya saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Di kamu di sini bagi para siswa yang melakukan pelanggaran. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita tanya ini. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini kan posisi teman itu ya. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masuk juga posisi kontrol. Apakah aku? Kira-kira kalau dari ini kita tebak. Saya balik ya. Oke, ini ada penghukum. Kan 5 tadi ya. Kira-kira perempuan merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kan 5 posisi. Nah, lalu ini penghukum. Sudah ada tahu kan? Ini pembuat merasa bersalah. Oke, ini teman, ini pemantau. Ini sebagai manajer. Oke. Nah yang ini sebagai apa kita? Kira-kira. Apakah teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya.
merasa bersalah. Oke. Nah ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini teman ya, karena kita anggap di teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menjalankan. Ini membuat merasa bersalah ya. Nah, padahal kalau kita itu kita tanya, kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas? Oke. Jadi berarti kita ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya saya masuk keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini beberapa waktu yang lalu ada praktek sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu sedikit, yaitu yang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Oke, ini kita bahas selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas, dia bersifat abstrak. Ya, abstrak di sini itu terserah aja. Apa yang dia mau? Di sekolah kita ada anak yang menjadi itu kan, dia duduk yang bicara sembari, jangan duduk di atas sembari sewaktu jam pelajaran salah satunya. Ataupun ini ya, ini menjadi kakak. Kita kan identik dengan apa ya? Ada monyet itu. Nah, misalnya anak di jam terakhir yang piket bertanggung jawab menutup semua. Nah, itu tadi kan. Nah, itu misalnya ini kita hanya memerintahkan. Dampaknya seperti ini. Jika monyet itu masuk, maka kamu yang piket bersedia membersihkan dampak sampah di kampungnya tadi. Itu misalnya. Jadi bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Itu usah kalimat yang panjang lebar. Jangan lecok misalnya. Sewaktu jam pelajaran. Jangan buang sampah di dalam kelas. Nah, jadi supaya mudah diingat. Ini Bapak Ibu mungkin bisa buat mungkin mulai besok. Ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, alhamdulillah ini kan sekolah kita bagus. Ya, juga di luar. Tiba-tiba ada satu anak siap main gadget ya. Terus dia pagi-pagi masuk dia sini. Nah, ya, itu kan tidak sesuai artinya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini artinya semua siswa tadi dilibatkan. Arti kertas satu, habis itu ditempel. Kalau ada yang ganda, berarti kan satu yang kita ambil ya. Ini salah satunya ada 6 poin pembentukan keyakinan kelas. Lalu kertasnya ini kita tempel. Nah, setelah kita tempel, kita ambil kesimpulan ya dari beberapa yang ditulis oleh murid tadi ini. Jadi setelah kita tempel, mungkin tulis bisa diketik, terus print aja sama ibu ini. Kelas keyakinan kelas 3 misalnya, kelas 4 dan sebagainya. Terus tempel di sini. Ya, rasa saya kan lebih efektif karena mereka yang buat. Selanjutnya segitiga restitusi ya. Oke. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Pertama, validasi yang salah, menyatakan keyakinan, itu menstabilkan identitas. Inilah segitiga restitusi. Oke, apa isinya? Bapak Ibu kalau kita kurang paham, boleh tanya ya nanti ya. Oke, yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Ada apa maksudnya? Oke, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan takut salah. Anak-anak bagi berbuat salah ya sudah benar kita. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi misalnya, baik anak teman kamar, ya, tapi kan kita bilang berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu misalnya. Apakah kita telat, anak telat kita marah. Kalau kita telat kita kabel aja misalnya itu, ya. Oke, jadi selanjutnya validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, salah satu mungkin pertanyaannya tadi, katakanlah jika telat, kita panggil. Tapi jika siswa tadi telat, yang mengeksekusi dia itu di kelas, ya, karena SD ini kan nggak ada guru bimbingan konseling, malah kalau terlalu tinggi, ya pengalaman saya dulu dikasih sama guru senior ataupun kepala sekolah. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, yang lebih buruk dari ini, ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu ada alasannya. Alasannya inilah yang terkadang kita kagumi. Ya, misalnya kalau di tempat kita ini identik dengan orang tua, ya, ataupun orang sawah, si anak tadi nggak sekolah tanpa permisi. Kita tanya, kenapa kamu nggak sekolah? Ya, padahal dia menjaga adiknya yang masih balita. Ayah ke laut, kebetulan tanggapannya banyak. Mama pergi ke sawah. Kalau kita telisik dari permasalahan itu kan sedih, ya. Kita belum tanya, sudah kita eksekusi. Jadi setelah kita tanya, jadi kita sangat terbunuh. Ya udah nggak apa-apa. Ya juga, tadinya Pak terbunuh kita cuma hari ini saja. Kebetulan memang upah menambah di bulan dari orang. Sudah nggak ada belanja di rumah. Saya pun belum pulang dari laut itu bisa satu. Baik dengan itu kan sedih. Oke. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kelas salah satu merdeka mengajar, merdeka berguru, semua terserah sama murid. Tapi tetap dalam posisi kontrol. Tiba-tiba Pak yang ngaku Pak akunya, bukan tidak boleh, ya. Tetap kumpul main apa? Malah hari ini sudah berubah dari TK PAUD ke SD, ya. Ada beberapa termasuk saya kepala diundang. Kelas 1, kelas 2 itu disuruh bermain. Bermain bagaimana? Sesuai dengan misalnya matematika. Ini sempat juga saya buat sama Bapak Zakir permainan congklak, mungkin nanti yang loncat-loncat, ya. Ada nanti 1, 2, 3 di sana, nanti 1, 2-nya di sini, 3 lagi, ya, seperti itu. 3 itu disuruh. Itu alat pembelajaran edukatif yang sudah memang diinstruksikan oleh kepala dinas diinstruksikan oleh kementerian. Dia anak-anak kelas 1 jangan belajar di lokal, bawa keluar misalnya. Mau ngapa dia? Yuk nak kita cabut rumput. Siapa yang coba kamu 5 rumput kamu cabut, kamu 6, kamu 2, itu kan sudah matematika cabut rumput. Satu dampak mereka bisa berhitung, dampak kedua, ya mungkin walaupun nggak bersih, tercabutlah rumput-rumput bisa yang mungkin kena apa yang lewat. Salah satunya. Ya. Ini salah satu menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi anak tadi yang telah melakukan kesalahan kita panggil, kita tanya, kita briefing apa sih masalah kamu. Ini waktu saya di kelas si anak tadi ini tidak mengerjakan tugas. Jadi setelah saya panggil, saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa jawabannya? Pak, semalam saya main HP, saya nonton TV. Memang dia tidak mengerjakannya. Ya sudah, ini kesalahan yang Bapak anggap masih biasa. Lalu gimana cara mengatasi ini? Saya minta maaf Pak. Ya ke depan saya tidak akan mengulanginya lagi. Betul Pak. Karena ini salah satu bentuk keyakinan kelas, yaitu mengerjakan tugas yang sudah disepakati oleh para siswa di kelas saya. Oke, penutup.
Dalam penerapan program disiplin positif, ya tadi kan semuanya disiplin positif ya Bapak Ibu. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ibu, kira-kira dari beberapa slide yang telah saya sampaikan, mungkin ada 1, 2 yang kurang jelas, kita bisa mendiskusikannya. Nah, coba ya saya ulang. Nah, ini semua termasuk ke dalam budaya positif. Kira-kira ada yang bertanya, Bu? Maka dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Yang di life skill tadi Pak. Di life skill. Oke, baik Pak Ibu, saya. Ini ya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berarti ini kan keterampilan hidup kita, bukan atau life skill. Oke. Yang pertama kan kita baik berbicara itu ya dapat dipercaya lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, misalnya mungkin Bu ya ini di mindset kita sehari-hari, sikap kita, artinya memang menjadi salah satu yang bisa dicontoh paling tidak dengan para siswa. Oke. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kita bilangnya kan untuk anak. Nah, jika ada sesama kerja. Ya. Jika ada rekan kerja atau sesama kita kerja, di situ di life skill itu kan ada tidak merendahkan orang lain. Nah, kan banyak tuh kalau sesama kerja tuh ada yang merendahkan orang lain gitu kan. Itu bagaimana itu Pak? Kita menyikapinya. Ya, tentu dalam kehidupan kita ini banyak ya. Ya, merendahkan itu dari segi apa? Ya, merasa tertinggi itu dari segi apa? Kalau saya menganggap itu jika bakal ini ya perbedaan itu kan hal biasa. Misalnya saya laki, ibu perempuan, itu kita berbeda cara pandang kita, pola hidup kita dan sebagainya. Misalnya saya laki-laki, saya merokok, kalau ibu kan tidak merokok, itu misalnya. Tapi perbedaan itu kan jangan sampai menjadi permusuhan. Malah dengan berbeda tadi yang saya anggap di sini tadi, mempererat hubungan kita dan menjadi kita sesama rekan guru ini menjadi solid. Misalnya, Pak, saya tidak bisa membuat aplikasi ini, saya tidak bisa mengerjakan tugas ini. Gimana ya Pak? Tentu si orang yang bertanya ini ya dengan senang hati akan memberitahu begini caranya. Kita kan kalau kita bertanya tentu kita memperhatikan serius. Itu contoh yang mungkin ada pada saya, ya kan? Tapi kok kira yang spesifiknya apa? Apakah di kegiatan belajar mengajar ataupun di sekolah, ya kan, ataupun yang lainnya mungkin. Mungkin kalau spesifiknya sih di ininya Pak. Seringnya di kerjasama. Ya itu saya pulangkan ke masing-masing. Misalnya
eh, kelas kita sebagai wali kelas mungkin ada guru yang nggak masuk gitu Bu ya misalnya. Ya itu kan saling menimbang, ya saling menimbang ya. Nah, ya pada dasarnya gini loh, hari ini mungkin berhalangan ya kan. Ya saya sendiri mungkin Bapak Ibu, ya kan. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita juga kebutuhan akan guru kita terpenuhi kan. Malah kalau saya bilang Bu hari ini kurang, berarti kan memang ada yang harus disingkirkan kan. Saya itu nggak mau ya kalau menurut saya ya kita bekerja sesuai SOP aja. Ya kalau memang kita nggak bisa datang kan juga harus ada alasan yang tepat. Nanti saya pribadi saya nggak mencari kesalahan. Gimana? Itu ya kita juga bekerja menghadapi manusia gitu kan. Ini ada sekian anak ini yang terlantar, maka saya tidak masuk. Pasti dampaknya bagi anak. Kalaulah anak ini tanya, kenapa di jam pelajaran saya? Pertanyaannya ya Bapak Ibu juga harus mengerti akan itu. Nah itu maksud saya. Jadi kalau masalah Pak anaknya seperti ini, insya Allah dengan kita bikin beberapa budaya positif ini kan berubah, paradigma pikiran mereka itu insya Allah berubah. Jadi kalau ya sesama teman ini menurut saya kalau dibesar-besarkan juga nggak ada solusi. Yang penting pas kita saja kita jalani ya pas karena orang lain mereka juga melakukan. Ibu biar lagi Bu. Ini saya bertanya masalah belajar mereka dan mereka mengajar. Saya ini nggak tahu Pak yang masih belajar. Jadi Pak dalam kata-kata kita berinteraksi sama murid, belajar. Kadang-kadang kita dulu ini kan sering mengatakan jangan buat itu, nggak boleh gitu. Itu berarti kan kita memaksa anak mengikuti kita ya Pak. Jangan manjat-manjat. Kita nanti dengan kata kalau main kursi nanti kamu jatuh. Itu kira-kira kan dia memberikan Pak. Kalau kita berkreasi, kira-kira berpengaruh nggak Pak? Itu ya Bu. Terima kasih Bu. Terima baik sekali. Bukan tadi 5 posisi kontrol ya. Kita memposisikan diri kita ini di mana? Kan gitu kan? Memposisikan diri kita di mana? Misalnya tadi waktu kita suruh belajar, anak-anak ini tidak belajar. Misalnya belajar apa sih misalnya? Memang pada posisi kita harus menulis. Ya, jadi ya jangan kita bawa waktu dia posisi menulis atau membaca, ya tidak membaca tapi naik di jendela misalnya itu kita larang. Itulah 5 posisi kontrol kita. Jika sudah kita bikin keyakinan kelas tadi, misalnya gini, kelas 1 atau kelas 2 dia belum bisa membaca dan menulis, kan bisa bahasa lisan kan gitu ya. Ini nanya kamu maunya apa? Jadi 5 posisi kontrol itu didukung lagi oleh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi kan mereka yang buat, mereka yang minta. Itu yang baik-baik. Misalnya Pak, saya boleh buang itu di luar itu tidak boleh. Karena di sana ada kamar mandi. Hukumnya apa kalau kita buang itu kita tidak membersihkan? Itu kan najis seperti itu ya. Oh iya ya, berarti kalau rumah saya buang air putih sembarangan aja sekolah nggak boleh. Karena itu melanggar hukum, misalnya seperti itu. Waktu belajar, Pak, di rumah nggak apa-apa Pak, menulis saya di atas meja, nggak boleh. Ya. Meja ini punya ibu guru, meja kamu itu kalau meja yang bisa bagaimana? Nanti siapa yang ganti misalnya gitu kan? Kalau kamu jatuh bagaimana? Orang tua kamu kan marahin itu. Tapi kalau kamu jatuh di rumah, kan tak ada yang marahin, itu nggak marahin kamu, karena kamu ini pada dasarnya dititipkan oleh orang tua kamu di sekolah. Kalau kamu jatuh, mungkin ada contoh-contoh sebelumnya di sekolah dan nangis. Kenapa dia kena ini? Misalnya di sini ada semak yang senang, nanti ada paku, ada kayu, atau bukan binatang yang membahayakan, talipan itu sedikit kamu ya kan? Jadi hal seperti itu tidak terlalu. Tidak lagi. Berikan. Oke, jadi insyaallah jika ya ini kita terapkan satu-satu, ya nanti kalau Bapak Ibu
bilang tadi ada simpang gaul lah. Kali ini kita ajak diskusi misalnya. Dia suka ini apa ya ini maksudnya? Ya mungkin ya nanti ada satu yang berikutnya. Ini sampai beberapa hari ke depan itu kan ada peluang dalam grup gerak juga ya, bisa Bapak Ibu ikuti. Ya di sini juga mungkin apabila ada saya, ada Pak Amrul mungkin yang bisa ini. Habis itu ada serta saya nggak ada laptop, pakai Chromebook pun juga bisa. Chromebook anggur, Bapak Ibu bisa ambil cuma mencatat. Ya, ditaruh dulu nomor sekian masuk kolom. Pak, sebelum selesai Pak mau tanya sedikit Pak. Ya. Sekarang kan di sekolah kan sudah pakai kurikulum merdeka Pak. Ya. Apa boleh di dalam kurikulum merdeka itu ada hukum itu Pak? Hukum sebagai hukum itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ini ya boleh Bu, tapi hukum ini kan bukan hukum kita membela anak atau kita aktivis. Ya misalnya tadi anak-anak waktu upacara dia tidak memakai simbol, dia disuruh hormat bendera sampai satu jam, itu kan hukuman. Tapi kalau konsekuensi kan kita bilang, nah ini kalau kamu seperti ini saya bilang tadi itu, kan? Nah, kamu atau sebagai manajer langsung, ya. Kalau pada contoh kan ada vokasi, ya mungkin kalau kita juga ada vokasi kita bikin simbol lah, beli simbol di situ. Nah, itu kan sebagai manajer. Jadi ibu mau pilih yang mana? Ataupun ibu membuat merasa dia bersalah, nah, ya saya rasa ini kurang efektif, ini juga kurang efektif. Kenapa nggak sebagai rumah? Ya kan? Nah ini yang sangat efektif. Rangkul dia dulu. Ya kalau kita sudah rangkul dia ini juga tidak mau, kan kita tengok kenapa? Bukannya dia nggak ada duit. Pak hari ini jangankan beli simbol 10.000 atau jajan saya kan nggak ada. Ini misalnya. Pak, kalau pembuat merasa bersalah itu bisa masuk ke bullying itu apa? Bisa Bu, bisa masuk bullying. Ya seorang guru kan juga tanpa sadar mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Kamu ya, maafkan kamu ya. Udah jelek ya kan, anak orang miskin lagi jorok, itu termasuk bullying ya kan? Apa pernah kita bilang seperti itu? Pak coba saya bilang aku kenapa ya? Di sekolah ada mandina, saya matanya ini keluar. Kenapa? Kalau dia bilang ada air di rumah kan kami sama itu ya. Bisa saja, apalagi ya pada kurikulum merdeka ini jangankan kita sebagai guru, sesama teman aja membuli itu kita kasih peringatan nih. Minimal di sekolah itu kita ajarkan jangan membuli. Karena setelah membuli tadi, ya anak tadi itu dia nggak salah, tapi seolah dia merasa bersalah. Siapa yang mau jelek? Siapa yang mau miskin? Ya kan? Tapi kalau dia tidak mandi, nah itu baru boleh. Paling tidak kita ingatkan. Pak anak ini Pak Ibu, oh ini ya, Pak Ibu coba dari ini nggak bisa tiba dari. Wah ini Bapak nggak percaya, ini malas mandi, paling kan gitu ya kan? Nah itu katanya. Ya kira-kira ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin ke depan kita bisa melakukan ini. Ya paling tidak hari ini kita telah mengenal apa itu kurikulum merdeka yang sudah diterapkan kelas 1, kelas 4. Tahun ini kelas 2, kelas 5. Insyaallah tahun depan kelas 3, kelas 6. Ya, mudah-mudahan sedikit paparan saya ini bisa mengena Bapak Ibu. Saya juga bukanlah yang terbaik, paling tidak saya ingin berubah. Yang paling tidak mengubah diri saya dan rekan-rekan sejawat saya. Yang paling tidak inilah yang saya dapat beberapa waktu yang lalu, dan saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan di diri sendiri dan pada anak-anak. Jika ada kendala, kita bisa sharing lagi. Tanya jawab dengan sesuatu itu dibawa yang ke arah yang tidak baik, karena ini termasuk dalam disiplin positif ya. Oke, saya terima kasih kepada Bapak Ibu. Kalau ada ucapan saya mungkin yang belum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini, Nak? Baik. Baik ya, sehat semua ya. Sehat. Baiklah, Bapak akan memulai pelajaran hari ini tentang keyakinan kelas. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita harus buat di kelas ini supaya kondisi kelas kita ini nyaman, aman, tentram, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, kira-kira menurut kamu apa sih yang kamu harus terapkan di kelas kita ini? Kira-kira apa? Misalnya, bolehkah kelas ini kotor? Enggak. Oke, berarti kotor tadi bisa saja terjadi. Misalnya di akhir jam pelajaran, berarti ada orang yang membersihkan, yaitu kamu sendiri dengan melakukan tugas membersihkan kelas yang kita kenal dengan piket. Ya, kira-kira untuk piket ini gimana? Nah, kapan dia bersihkan? Iya, kalau kita masuk pukul 7.30, berarti piket tadi datang atau hadir sebelum pukul 7.30. Misalnya si apa namanya Pak? Ya Intan piketnya di sini. Ya seharusnya dia datang jam berapa? Iya pukul 7. Berarti salah satu keyakinan kelas adalah apa tadi tentang piket? Ya piket datang ya sebelum lonceng berbunyi. Iya. Apalagi misalnya yang kamu inginkan di kelas kita? Nah, kalau nyaman itu misalnya apa? Ya bersih tadi sudah pikir. Apalagi misalnya? Ya kalau jangan bencok itu berarti jangan ganggu teman. Apalagi misalnya? Apa itu kondisinya itu? Ya. Misalnya kawan kamu ajak ngobrol nanti di jam pelajaran, enak nggak? Kamu lagi nulis, itu kawan kamu kayak gini, apa nama itu? Ini kita tulis apa ini? Nah, tidak, iya boleh mencontoh pekerjaan, ya. Misalnya gurunya sebentar ya, bapak ataupun ibu mau ke kamar mandi, berarti mungkin beberapa menit bapak ibu guru keluar, setelah itu baru beliau masuk. Sewaktu guru tadi keluar, ya ada yang di sana jalan ke sana. Nah, apa namanya itu? Hah? Ya, misalnya jangan. Ya, apa namanya kalau kita sebutkan? Ya, jangan bermain di jam pelajaran. Nah, ini kan jika tidak ada guru di sini ya. Nah, ya, dari beberapa keyakinan kelas yang kamu tulis terdapat 5 kesimpulan yang harus kita jalankan ya. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, kedua jangan mengganggu teman apalagi sewaktu jam pelajaran. Piket tepat waktu,
sudah paham dan kamu mau menjalankan kesepakatan kelas kita ini. Paham ya? Nah, kalau demikian, mulai hari ini kita sepakat keyakinan kelas ini kita jalankan bersama-sama. Setuju kan? Setuju. Nah, baik. Kita tengok sampai besok kamu lakukan apa enggak? Paham ya? Oke, kalau itu Bapak sudahi dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dari kelas 5. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patan dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabika dari kelas 5. Saya sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat semangat. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kita lebih baik lagi. Membuat kita menghargai orang lain. Karena membuat kita disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.